ya. Boleh jadi dia cerdas secara emosional gitu. Jadi kecerdasan intelektual itu sangat diperlukan, kecerdasan emosional juga sangat diperlukan, kecerdasan juga spiritual juga sangat diperlukan. Tiga-tiganya itu harus kita miliki ya untuk menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Begitu juga dengan seorang pemimpin gitu, ya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan tentang atribut-atribut seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah kapasitas. Seorang pemimpin itu harus mempunyai kapasitas. Kapasitas di sini adalah dia mampu, ya, dia cerdas, ya, gitu. Yang kedua adalah punya prestasi. Seorang pemimpin itu selalu disimbolkan dengan prestasi. Pada saat diberikan jabatan, misalnya jadi manajer A, ya, kadang-kala kan orang ucapkan selamat ya, gitu. Itu atas prestasinya. Itu kan simbol-simbol seorang pemimpin sebenarnya karena prestasinya. Ada juga seorang pemimpin itu disimbolkan dengan tanggung jawabnya dia. Semakin tinggi tanggung jawabnya, maka semakin besar jabatannya dia. Semakin sedikit tanggung jawabnya, ya kemungkinan dia akan menjadi seorang staf yang biasa aja, gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tentang partisipasi, gitu. Semakin tinggi peran dia di masyarakat, dia selalu disimbolkan sebagai seorang hero, gitu. Tahu hero itu? Hero itu adalah seorang pahlawan, gitu, ya. Seorang pahlawan itu harus bisa membantu orang lain, selalu berpartisipasi dalam segala hal, gitu. Itu bisa kita lihat dari para aktivis, orang-orang yang selalu berpartisipasi dalam segala kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka itu disimbolkan sebagai seorang pemimpin di masyarakat, gitu. Kemudian yang kelima adalah status. Nah, status ini ya dilihat dari macam-macam, entah itu jabatannya. Kalau dia adalah kepala dinas, ya jabatan kepala dinas, rektor, dari statusnya. Ya, semakin tinggi statusnya, semakin dianggap bahwa dia adalah pemimpinnya. Ya. Nah, sekarang begini teman-teman. Masalahnya sekarang kita selalu diperhadapkan dengan simbolisasi. Kadang-kala melupakan esensi dari simbol itu sendiri. Misalnya kami contoh ya. Banyak teman-teman saya yang bergelut dalam dunia organisasi, kemudian mereka mau ingin menjadi ketua. Ya, pokoknya harus jadi ketua aja lah, gitu. Bagaimanapun caranya, ya, gitu. Supaya dipandang bahwa wah, mereka ini jadi ketua ini, ketua ini, ketua ini, ketua ini, ketua ini, direktur ini, manajer ini, dan sebagainya. Ternyata kapasitas dia dalam memimpin itu tidak mumpuni, hanya mengejar saja simbol-simbol. Nah, ini yang menjadi masalah kita, masalah dewasa ini. Kebanyakan seseorang itu dihargai karena simbolnya. Saya ambil contoh ya teman-teman. Saya sempat diskusi dengan teman-teman, rekan-rekan dosen lainnya, ya. Bahkan dengan teman, kenapa? Paku. Oh, ada yang tanam paku ini. Ya, ada yang apa namanya? Kalau di kampung itu teman-teman itu selalu melihat bahwa pekerjaan yang layak itu PNS, di kampung gitu ya. Jadi kalau calonnya itu pergi melamar, ya, pergi di calon mertua, ya, samir gitu. Selalu dia tanyakan, ini dari mana, anaknya siapa, ujung-ujungnya apa pekerjaannya, ya. Kalau pekerjaannya itu PNS, itu jalan tol, ya, langsung itu jalan tol, tidak ada hambatan.
Kalau karyawan swasta masih pikir-pikir, ya jabatannya apa, gajinya berapa, gitu. Nah, namanya orang tua ingin anaknya tidak mau sengsara. Ya. Tetapi banyak orang tua yang berpersepsi bahwa hanya pekerjaan PNS itulah yang bisa menghidupi anak saja, gitu. Itu yang kadang-kala susah gitu. Ya. Untuk jadi karyawan swasta itu, ya banyak karyawan. Kalau di Jakarta, kota-kota besar itu tidak, ya swasta ya, karena lebih tinggi gaji swasta daripada pegawai negeri. Gitu. Sebenarnya biar di sini juga swasta juga itu kalau ya hanya di sini sebenarnya UMR-nya kan masih rendah sini. Ya UMR-nya. Kalau di Jakarta di sana itu UMR-nya tinggi sekali. Ya, di sini tergantung penjualan bonus kalau ya, tidak target kalau di sini. Kalau bosnya bagus. Kalau bosnya tidak bagus, gitu. Kalau misalnya pasti ada target, ada bonus. Iya, gitu. Jadi di swasta itu kan tergantung pada kebijakan pimpinan kan, begitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, ya perusahaan-perusahaan swasta yang besar, mereka itu sudah punya prosedur pemberian gaji sesuai dengan aturan yang ada, pasti. Gitu. Kalau di PNS ya tunggu aturan negara, tunggu keputusan dari presiden, dari Kementerian Keuangan, apakah naik gaji atau tidak. Selalu itu kalau PNS selalu tunggu, menunggu pidato presiden. Jadi yang ditunggu di pidato presiden itu bukan pembangunan ini, bukan prestasi ini. Yang ditunggu itu kapan ini baru disinggung masalah gaji. Selalu begitu kalau saya lihat ya. Ya, jadi antara di kota besar dengan kota-kota kecil atau di pedesaan itu tentu cara pandang status itu berbeda, gitu ya. Banyak orang-orang yang sekarang itu kadang-kala itu melihat pada status ningratnya. Misalnya begini ya, kalau di Buton ini kan ada namanya OD, ya, ada WOD. Siapa WOD sini? Coba angkat tangan. OD. Kadang-kala WOD itu diharapkan menikah sama LAOD. Suaminya LAOD tidak? Tidak. Kalau bukan LAOD kadang-kala lain-lain. Iya, maharnya beda. Maharnya, ya. Gitu. Terus turunannya juga. Nah, kalau perempuan ya sebenarnya tidak terlalu, ya. Ya palingan dibawa saja itu kan perempuan. Tapi kalau laki-laki itu kadang-kala harga diri juga. Menikah dengan murid dengan tidak sama saja. Iya gitu. Tetapi kadang-kala kalau dia LAOD, kalau di Buton ini, kalau dia LAOD, menikah yang bukan LAOD, gugur. Anaknya tidak bisa dipanggil LAOD. Kalau bapaknya LAOD? Kalau bapaknya LAOD, istrinya bukan LAOD. Tidak, istrinya bukan LAOD, maka kalau istrinya LAOD, kemudian suaminya bukan LAOD, maka gelar bangsawannya tercabut dengan sendirinya. Gitu. Di banyak, ya sama dengan nenek saya kan. Nenek saya itu LAOD karena dia menikah sama yang bukan LAOD, ya sudah. Anak cucunya tidak ada yang kena gitu. Ada gitu. Nah, gelar-gelar bangsawan itu kadang-kala menjadi pertimbangan. Jadi simbol-simbol seperti itu. Tapi kan simbol itu belum tentu menunjukkan esensi, substansi. Misalnya kami contoh, dia sarjana, kan? Sarjana belum tentu isi otaknya itu sarjana. Rocky Gerung bahwa ijazah itu tidak melambangkan kecerdasan, gitu. Kan gitu. Dia sudah selesai S1-nya tapi belum tentu otaknya diselesaikan. Ya, dia kuliah tapi mungkin yang kuliah mungkin
uangnya tapi otaknya tidak dikuliakan gitu. Gitu. Itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi itu adalah beberapa atribut seorang pemimpin ya. Tapi sebenarnya banyak sih atribut-atribut. Kalau atribut yang kelima ini, kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi, dan status ini atribut-atribut yang sifatnya abstrak ya. Ada pada diri kita sendiri, semuanya ada pada diri kita sendiri. Kalau simbol-simbol dalam berupa materi, itu jadi masalah ya. Orang kebanyakan kan lihat dari materinya kan, yang nampak gitu. Padahal itu pengusaha-pengusaha besar, kalau pemilik Facebook ya, pemilik YouTube, pengusaha-pengusaha luar negeri yang besar itu, mereka kadang-kala pakai kaos oblong, pakai celana biasa. Iya Pak, kaos oblong tapi kendaraannya aja. Iya. Bukan biasa kaos oblong juga itu bukan yang kaos biasa Pak, harganya juga. Ya. Palingan ya kalau harganya kan bisa juga kalau katakanlah, tapi kan kaos oblong itu identik dengan kesederhanaan, kan gitu. Berapapun harganya selalu itu diidentikan kesederhanaan gitu. Kalau baju kemeja atau baju jas itu meskipun dia orang miskin selalu diidentikan dengan kemewahan, kewibawaan gitu. Kan gitu. Mungkin sampai penjelasan ini ada yang mau bertanya karena ini sudah jam 10, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang atribut kepemimpinan, di mana diharapkan kita bisa memahami simbol-simbol seorang pemimpin ini seperti apa. Ya. Banyak. Dosen, apakah dosen itu adalah atribut? Dia status, masuk status dia. Nah, gitu. Statusnya dia dosen, statusnya dia guru, statusnya dia direktur, statusnya. Apakah kalau perempuan, saya perempuan, ya, tapi tinggal dilihat perempuan itu tanggung jawabnya apa. Kalau di rumah tangga dia tanggung jawabnya besar, ya dia adalah pemimpin dalam rumah tangga, kan gitu. Kalau di kantor dia punya tanggung jawab yang besar, ya boleh jadi dia adalah pemimpin di kantor. Tinggal kita lihat dia, gitu. Jadi tidak melihat perempuan dan laki-laki dalam atribut ini, atau kapasitas gitu. Misalnya, ya Syarani, siapa namanya Syarani. Bagus tadi cara pembacanya tadi. Bisa kok jadi presenter televisi. Kenapa tidak jadi penyiar radio? Rencana? Belum ada. Nanti besok saya kasih. Begitu. Bagus. Kalau saya lihat, kalau saya dengarkan dari suaranya tadi, cocoknya kita jadi presenter ya. Tinggal dipoles kayak gitu ya. Nah, siapa di sini yang sering kalau membaca suaranya apa namanya jahat, suaranya keras? Oh saya Pak. Udah. Nah, kalau yang suara-suara keras itu selalu mereka kemampuan berbicaranya bagus, kemampuan berkomunikasinya bagus. Dan salah satu ciri seorang pemimpin yang bagus itu adalah cara berkomunikasi. Gitu ya. Ini pernah jadi presenter kalian? Jadi MC? Moderator? MC pernah? Berapa kali? 1 kali seumur hidup. Sering dong. Oh sering MC ya. MC apa? Acara formal, non formal? Kegiatan besar. Oh iya. Bagus. Kalau ini Syarani pernah jadi MC? Iya. Nanti MC-nya jadi guru Pak. Ya harus berarti selalu menghindar ini jadi ya. Atau tidak pernah ditunjuk?
Tidak pernah ditunjuk. Padahal face-nya kamu bagus MC dia bilang. Ya, dari vokalnya juga bagus. Tinggal dilatih sebenarnya. Kalau ini siapa? Yanti ya, Yanti. Siapa ini? Yanti ya? Yanti pernah jadi MC Yanti? Tidak pernah? Oh tidak pernah. Aku pernah jadi pembacaan Quran di atas. Membaca apa? Oh, bukan kegiatan. Oh mengaji? Mengaji. Korea. Bagus suaranya Pak. Bagus. Bagus badannya. Oh pernah. Pernah waktu pembukaan Quran mahasiswa di atas. KIPS. Sering ikut lomba ini ngaji ya? Iya, di waktu kamu SD. Oh dia dari SD, dari kecil. Berarti orang tuanya memang guru ngaji di sana? Iya, Tidak juga. kalau di kampung kita memang ada guru ngaji di Mesolo. Oh gitu. Ada bakat dari mama, dari mama atau tidak ada? Orang tua tidak tahu baca Al-Quran. Oh gitu. Subhanallah. Berarti doanya orang tua bagus lah. Ya, dijaga baik-baik, jaga baik-baik. Ya, ada satu kisah sebelum kita tutup ya teman-teman. Ini kisah-kisah. Ini penting sekali. Karena berhubung Yanti juga dia sudah bilang, ada satu kisah di mana ada seorang anak, ya, di mana orang tuanya itu orang sukses kan, banyak uangnya. Orang tuanya ingin anaknya itu disekolahkan di luar negeri, mau disekolahkan di sekolah bisnis untuk meneruskan perjuangan orang tuanya, untuk meneruskan harta kekayaan orang tuanya sangat melimpah. Tetapi anaknya berpikiran lain. Anaknya itu berpikiran dia harus jadi penghafal Al-Quran. Pada suatu saat orang tuanya ini dapat anaknya dia sedang hafal Al-Quran, sedang mengaji. Maka orang tuanya dia bilang, bapaknya dia bilang, katanya, untuk apa kamu mengaji? Mau jadi apa sebenarnya? Lebih baik teruskan perjuangannya orang tua, ya, pergi sekolah ke Amerika supaya punya pendidikan yang bagus, punya penghasilan yang bagus seperti bapak ini. Kalau mengaji itu apa gunanya? Sudah. Akhirnya si anak itu sembunyi-sembunyi mengaji. Suatu hari tiba hari namanya Father Day. Father Day itu adalah hari ayah. Jadi setiap Father Day itu ayahnya ini sebenarnya tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan begitu karena sibuk dengan urusan bisnisnya yang terlalu. Tetapi di hari itu si istrinya itu memaksa suaminya, bapaknya si anak itu. Pokoknya paksa karena selama ini tidak pernah dia dampingi anaknya pada waktu Father Day, selalu mamanya yang dampingi terus. Maka dia bilang istrinya, malulah, coba sekali ini saja dampingi anaknya kita, kan senang gitu. Supaya jadi motivasi juga buat anak-anak kita gitu. Akhirnya dengan rasa keterpaksaan ya sudah dia dampingilah anaknya itu. Di Father Day itu ada event anak-anak mempertunjukkan kehebatannya di depan orang tuanya, utamanya bapaknya sendiri. Ada yang berpuisi, ada yang pantun, ada yang menyanyi, ada yang menari juga. Tetapi tiba anaknya itu tampil beda dia. Tiba anaknya, dipanggillah anak itu. Kemudian si dewan juri tanya, mau tunjukkan apa kepada orang tuamu? Si anak itu langsung dia bilang, Pak Guru, ambilkan saya Al-Quran. Sudah, dia ambillah Al-Quran. Saya ingin menghafal, menunjukkan bahwa saya bisa hafal Al-Quran. Coba buka, dia bilang itu,
bukakan saya di Quran surat An-Naba ayat 10. Dibacalah, semuanya selesai tuntas. Bukakan saya di surat Al-Imran di ayat yang ke sekian. Gurunya mengetes, jangan sampai dari rumah ini sudah dihafal. Dia bukalah surat Al-Anfal, dia bukalah surat Hud, dia bukalah surat, ternyata semuanya dihafal tuntas semuanya. Subhanallah. Di situ orang terdiam dengan hafalan dan kemerduan si anak itu. Bukan hanya hafalan tapi merdu sekali. Sampai orang-orang yang melihat dia itu terdiam sejenak mendengarkan apa yang dibacakan oleh si anak itu. Jadi kebanggaan sendiri buat orang tua. Ada satu hal yang membuat orang pada waktu itu menangis, sampai bapaknya juga menangis. Itu. Apa? Si gurunya, si dewan juri itu, dia tanya kepada si anak ini, wahai anak, kenapa engkau berbeda dengan yang lain? Yang lain itu menari, yang lain itu engkau menghafal Al-Quran. Apa sebenarnya motivasi engkau menghafal Al-Quran? Gitu. Maka anak itu pun mengatakan begini, Pak Guru, bukankah Pak Guru dulu bilang kalau ada anak yang menghafal Al-Quran, maka di akhirat nanti Allah akan memakaikan mahkota buat kedua orang tuanya. Saya mau ingin memakaikan mahkota untuk kedua orang tua saya. Bukankah anak yang menghafal Al-Quran itu akan dimasukkan surga untuk kedua orang tuanya? Akan dipakaikan jubah kebesaran buat kedua orang tua. Maka itulah cita-cita saya, kenapa saya harus menghafal Al-Quran. Pada waktu itu ayahnya yang di belakang itu menangis mendengarkan itu. Ya, karena dia hanya berpikiran bagaimana dia mendapatkan cita-cita duniawi saja. Sedangkan anaknya yang kecil itu sudah berpikiran bagaimana masa depan orang tua saya itu. Ya, maka disitulah berlinang air mata para pemirsa. Ayahnya juga berlinang air matanya sampai dia berlari dari kursinya menuju ke panggung. Kemudian dia meminta maaf kepada anaknya itu. Luar biasa. Karena orang tuanya tidak sampai pemikirannya sejauh itu. Anaknya sendiri bisa berpikiran sampai jauh ingin memuliakan kedua orang tua. Jadi ini menjadi satu kisah yang harus menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, mungkin orang tua kita orang yang tidak berpendidikan, tapi ya kita harus muliakan mereka di dunia dan akhirat. Itu yang penting, bukan masalah harta kekayaan. Harta kekayaan itu urusan kedua. Tapi keselamatan kita di dunia dan akhirat itu yang utama. Gitu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.